Dengan bersyukur kita merasa cukup, maka dengan menghilangkan rasa syukur kita selalu merasa kurang. Letak kebahagiaan bukan pada banyaknya amal, tapi letak kebahagiaan ada pada ketika banyak berbuat tapi kita melandasinya dengan keikhlasan. Hayatan thayyibah tentu tujuan kita, maka carilah itu sebagai kunci kebahagiaan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syadallah ilallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat My TV dimanapun kita berada, ada 4 kunci yang biasanya kita ketahui sebagai kunci meraih kebahagiaan di dunia, yang sebenarnya kunci ini sering kita dapatkan, sering kita dengar, sering kita ucapkan mungkin, tapi terkadang justru malah lebih sering kita lupakan, lebih sulit kita kerjakan. Apa yang kita maksud ke dalam kebahagiaan? Tentu saja untuk meraih sesuatu yang berkah. Itulah kunci kebahagiaan bagi seorang muslim. Tapi untuk meraih keberkahan dalam kehidupan tentu saja tidaklah mudah. Kita harus mengetahui cara-caranya, kunci-kuncinya untuk membuka pintu-pintu keberkahan itu muncul ke hadapan kehidupan kita. Apa saja itu? Pertama, kita coba pelajari tentang syukur. Sebab hidup kita ini tidak bisa terlepas dari karunia Allah. Mau kita hidup di sini, mau kita hidup nanti di mana, kita tidak bisa lepas dari yang namanya karunia Allah. Bahkan yang kita tahu dan kita tidak tahu pun Allah masih memberikan karunia-Nya. Begitulah Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada kita selaku umat muslim. Maka seharusnya sikap yang terbaik adalah dengan bersyukur. Banyak orang di luar sana yang melebihi dari nafsunya, merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup, merasa bahwa apa yang dimilikinya selalu kurang. Itu adalah tanda-tanda orang tidak pernah bersyukur. Sebab salah satu cara agar kita selalu merasa cukup adalah dengan bersyukur. Dengan bersyukur kita merasa cukup, maka dengan menghilangkan rasa syukur kita selalu merasa kurang. Begitulah seharusnya kita ingin menambah bagaimana kecukupan kita itu hadir dengan bersyukur, bukan dengan banyak meminta kecukupan. Itulah Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya kepadamu. Maka kunci dari bahagia agar selalu merasa cukup adalah dengan bersyukur. Menambah kecukupan kita pun juga dengan bersyukur. Itulah kunci pertama. Kedua, perbanyak kita untuk bersabar. Karena semua hal yang kita kerjakan itu tidak lepas dari kemudahan yang Allah berikan. Coba kita hitung, lebih banyak mudahnya atau lebih banyak sulitnya kehidupan kita? Seandainya lebih banyak sulitnya, maka Allah sedang menguji, banyak sedang melihat kualitas kita. Tapi kalau misalkan banyak kemudahan, maka bersyukurlah. Allah masih akan memberikan kenikmatan untuk merasakan hidup yang tenang. Kalau Allah sudah memberikan banyak kesabaran karena ujian yang ditimpakan, maka bersyukurlah. Itulah kunci, sabar dan syukur. Maka kunci kedua yakni menjalani hidup dengan sabar. Sabar itu tiada akhir. Sabar itu adalah menahan diri. Sebab banyak perbuatan buruk dilakukan karena tidak bisa menahan diri. Artinya tidak bisa menjaga kesabaran. Seandainya kita sabar, saja kita bisa menahan diri, itu adalah perbuatan dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Begitulah dijelaskan dalam surat Al-Asr. Semua orang dalam keadaan merugi illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan berbuat amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga kesabaran. Sabar kunci orang-orang beriman dan beramal soleh. Itulah orang-orang yang akan kelak menemukan kebahagiaan dunia. Lalu kunci yang ketiga, memperbanyak berbuat amal baik tapi dengan landasan keikhlasan. Sebab letak kebahagiaan bukan pada banyaknya amal, tapi letak kebahagiaan ada pada ketika banyak berbuat
tapi kita melandasinya dengan keikhlasan. Begitu kita seharusnya mempelajari. Sebagaimana matahari terus memberi taharab kembali, sebagaimana jantung selalu berdetak walaupun tidak terlihat kasat oleh mata. Atau jadilah seperti gula, yang kalau misalkan ditambahkan sesuatu, gula tidak pernah disebutkan. Kopi ditambah gula jadi kopi manis, teh ditambah gula jadi teh manis. Tapi giliran orang kemanisan disebut penyakit gula, tapi gula ridho kok disebut begitu. Jadi belajarlah bahwa apapun yang ada pada kondisi ini, kita harus landasi dengan keikhlasan. Memberi sesuatu, ikhlaslah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di situ disebutkan, barang siapa yang berbuat baik, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, dan dia mengerjakan amal soleh, maka kelak diberikanlah kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah tentu tujuan kita, maka carilah itu sebagai kunci kebahagiaan di dunia. Lantas kunci yang terakhir adalah dengan memperbanyak kita bertaubat. Mengapa kok di akhir memperbanyak taubat? Karena mungkin tidak bisa dipungkiri, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Mahalul khata wan nisyan. Maka apapun perbuatan kita, jangan-jangan ada terdapat dosa di dalamnya. Perbanyaklah kita untuk bertobat, mungkin dosa kita lebih banyak dibanding amal kita. Sebab konsep amal begitu. Kita mengerjakan belum tentu dicatat sebagai amal baik, walaupun kita mengerjakan perbuatan baik. Tapi kalau kita mengerjakan perbuatan buruk, sudah pasti dicatat sebagai amal buruk. Seharusnya dosa kita lebih banyak mungkin, maka harusnya memohon istighfar kita, mohon ampun kita juga lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang dia mengerjakan fahisyah, mengerjakan amal buruk, keburukan, kejahatan, wa dzalamu anfusahum, dan juga mereka menzalimi diri mereka sendiri, fastaghfirullah, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah atas lidzunubihim, dosa-dosa kalian. Sebab tidak ada lagi yang mampu mengampuni dosa kalian kecuali memang Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kunci yang keempat, yakni memperbanyak bertaubat. Itulah 4 kunci sukses, kunci bahagia kita hidup di dunia, yakni dengan memperbanyak bersyukur, lalu kedua memperbanyak sabar, ketiga ikhlas dalam beramal, dan yang keempat memperbanyak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.